Hai guys, welcome back to my channel Dewi Komalasari di Denmark. Selamat pagi, dan saya masih menikmati liburan saya. Jadi semasa masih menikmati liburan, biasa saya agak bangunnya telat, siang sedikit. Sekarang di sini sudah menunjukkan jam 9:29. Sudah hampir setengah 10 sih. Tadi saya bangun tidur. Aduh, kok ini lehernya sakit, pundaknya sedikit sakit. Karena semalam saya tidurnya agak terlambat, sekitar jam 1, karena keasikan duduk santai sehabis dinner. Sehabis dinner saya langsung duduk di tempat meja kerja saya untuk pembuatan YouTube. Jadi saya asik sehabis membuat biasanya sehabis membuat vlog itu saya duduk di depan laptop saya dan saya nonton vlog YouTube channel teman-teman di rantauan atau di Denmark. Untuk menghibur diri juga, saya menonton mereka dan mensupport mereka juga. Dan saya harap mereka juga mensupport dan membantu subscribe atau like seperti yang saya lakukan. Di sini kalau saya tidak ada acara, ya hanya di rumah. Biasa keseharian sehabis bangun tidur, melakukan sesuatu hal lain, kegiatan bersih-bersih rumah. Tapi sebelumnya mandi dahulu, atau terserah kalian yang menikmati liburan. Mau habis bangun tidur sarapan dulu, langsung bersih-bersih rumah. Tapi saya bangun tidur ini langsung membuka kamera dan ya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas buat teman-teman sekalian yang di luar sana, yang mungkin saat ini udah waktunya beraktivitas karena berakhirnya hari weekend. So, sekarang saya mau sarapan dulu, buat sarapan sebelum saya melakukan aktivitas yang lain. Suami saya hari ini sudah berakhir liburannya dan sudah waktunya bekerja kembali. Kok rumah pada gelap semua ya, lampu nggak dinyalain sama suami saya. Sekarang saya mau buat sarapan dulu. Saya mau bersarapan apa ya pagi ini? Sepertinya saya mau buat yang simple, yaitu roti. Saya mau ambil roti dulu. Hari ini saya mau makan roti. Ntar siang saya mau sarapannya apa nggak tahu. Sementara saya mau buat roti aja, biar nanti seharian itu kalau makan itu apa yang kita makan itu nggak berat semua. Jadi roti aja dulu yang ringan-ringan. Saya buat yang simpel-simpel aja deh. Mana ya? Buat roti. Kalian semua sudah sarapan belum? Jangan lupa sebelum beraktivitas sarapan pagi dulu, biar ada energi dan tidak lemas. Nah, jadi biar juga nggak sakit lambungnya. Ayo makan, jangan males.
biar sehat. Sekarang saya mau buat roti dulu ya. Saya nggak yang ribet-ribet sih, cuman ini saja pagi. Kepengen. Biasanya saya nggak sering-sering makan roti kalau sarapan pagi. Kalau di Indonesia biasa sarapan paginya orang Indonesia lebih condong ke makan nasi. Sarapannya tetap seharian nasi. Tapi ada juga yang pagi-pagi mereka sarapannya nggak mau nasi, dia makan sesuatu yang dibuat untuk menemani sarapannya, yaitu dengan minum kopi atau teh atau susu. Sekarang saya mau potong rotinya. Ini rotinya nggak buat sendiri, dia beli, makanya sedikit agak kering sih. Biar saya potong tetap ada potongannya yang jatuh, gampang mudah jatuh. Saya kalau makan roti itu biasanya 4 slide irisan. Dia kalau dua pasang roti lah namanya. Saya akan membuat 2 pasang roti, jadi kemudian untuk roti saya lihat, ini menu porsi saya, 4 potong slice roti. Dan ini saya mau makannya dengan ini, saya mau dengan keju, ini pasangannya, sama madu. Ini madu cair untuk menemani saya makan. Ini kejunya seperti ini. Ini keju yang dicampur sama basilikum. Ini enak banget keju yang ini. Sebenarnya ini nggak bikin ya, saya beli dan sekarang saya poles di roti saya. Ini nanti kalau udah dimakannya dicampur sama madu, enak banget. Ini kejunya ini yang model seperti ini baunya nggak keras. Saya paling nggak suka keju yang baunya keras banget. Ada tuh suami saya punya, dia biasa seneng banget sama keju yang baunya keras-keras gitu. Itu berupa balok. Nanti kalau tiap kali mau makan dia harus memotong slide dengan seperti square gitu, dimakan slice tipis. Ini saya harus beginikan. Hari ini adalah hari Senin. Kalau saya nggak libur, saya masuk kerja.
Tapi karena saya libur, jadi saya tidak masuk kerja. Saya mau ngasih tahu. Kemarin bos saya sudah lagi mengganggu saya menikmati liburan. Dia telepon saya, berusaha nelpon dan SMS menanya keadaan saya. Terus saya sudah jawab, bales, saya baik-baik aja, saya udah di rumah dan saya lagi melakukan banyak kegiatan, tapi saya tidak menceritakan kegiatan saya apa sama dia. Saya rasa dia udah tahu kalau saya udah di rumah itu, kalau saya liburan itu kegiatan saya yang sudah dia ketahui yaitu membuat YouTube channel. Roti saya sudah mau jadi, sudah selesai. Saya ngoles-ngoles ini untuk kejunya. Oh, sepertinya harus saya habis ini. Tinggal dikit tanggung kejunya. Saya masih ada stoknya saya yang lain. Tidak apa-apa. Saya mau habiskan biar tidak terlalu tipis. Oh ya, by the way, ngomong-ngomong, tadi kan saya ngomongin masalah kerjaan saya, terutama ngomong juga masalah bos saya. Itu dia kan tahu, padahal saya kan masih menikmati liburan, masa liburan saya belum berakhir. Tapi dia nelpon aja, udah berapa kali ngomong apa saya pengen kembali cepat masuk kerja. Sudah tahu sebenarnya dia mengharapkan saya datang itu, dia tidak ada orang, 2 staf nggak ada, dia cuma 1, dan itu tidak bisa diharapkan sepenuhnya sama dia. Yang satunya itu kan teman saya itu punya kerjaan yang lain juga selain di tempat kerja kami, makanya dia mengharapkan saya bisa cepat datang, tapi saya nggak bisa, saya nggak mau gitu loh. Saya kan lagi benar-benar menikmati liburan saya, karena saya udah lama nggak ngambil libur setelah lockdown selama hampir 2 tahun. Terus saya bilang sama bos saya bales SMS-nya. Saya belum habis masa liburan saya, gue bilang gitu. Saya bilang aja begitu. Akhirnya dia nggak lagi gini, langsung bilang minta maaf, terus mengucapkan kembali selamat menikmati liburan gitu, kata dia. Saya berharap dia tidak marah atau kecewa. Seharusnya dia tahu saya ini lagi masa cuti. Kalau saya menuruti kemauan dia, itu namanya melanggar peraturan atau kode etik atau perjanjian sesama kerjaan tersebut. Ini adalah hak saya mengambil liburan saya, dan saya harus menikmatinya. Sekarang saya mau makan di meja makan di depan, di tengah. Di sini di dapur ada juga sebenarnya, tapi saya mau yang di sini aja. Sekarang saya mau menikmati sarapan saya. Tapi saya nggak ngambil minuman. Kayaknya saya membuat teh, tapi saya membuat air panasnya dulu. Ntar sehabis sarapan saya mau melanjutkan pekerjaan. Hai guys, back to my channel. Tadi sehabis sarapan saya mandi, kemudian saya kembali menghadap Sang Pencipta dulu, sholat. Kemudian tapi maaf, saya tidak merekodnya atau membuat videonya saat saya lagi melakukan sholat, karena itu
private ya. Jadi kalian sudah tahu lah, kalau kita melakukan ibadah itu tidak perlu harus dilihat di depan kamera. Jadi saya rasa untuk semua agama ya, itu akan lebih baik. Setelah itu saya mau melanjutkan pekerjaan saya yang dari kemarin gak habis-habisnya, yaitu mensetrika baju atau mensetrika pakaian. Kemarin saya satu bakul selesai dengan pakaian suami saja, semuanya. Sekarang saya mau setrika pakaian saya sendiri. Ini semua pakaian saya sendiri. Saya pisahin satu bakul. Tapi kayaknya itu ada bahan yang tidak perlu disetrika. Jadi mungkin hanya sedikit yang akan saya lakukan, milik saya sendiri. Kemudian saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan lagi nanti, tapi saya mau selesaikan dulu pekerjaan saya ini sambil menonton YouTube teman-teman di luar sana, agar tidak cepat bosan ya melakukan pekerjaan saya ini. Jadi ada sedikit hiburannya sambil nonton YouTube anak-anak di perantauan di luar sana maupun yang di Denmark. Semuanya vlog-vlog kalian bagus, dapat menghibur teman-teman di rumah dan saya sendiri. Jadi bagi kita yang anak-anak perantauan yang sangat sulit membagi waktu untuk bersosialisasi dengan teman sendiri sesama Indonesia, jadi bisa terhibur walaupun cuma lewat vlog atau video atau komunikasi lewat apapun. Saya rasa itu sama saja, hitung-hitung silaturahmi tetap terjalin. Dan walaupun tidak dapat bersaling berbicara, tapi dengan adanya video kalian atau video saya, kita saling melihat, ada hiburan, tertawa, ya seperti itulah. So, saya akan mulai dengan pekerjaan saya ini dulu, sambil kita ngobrol-ngobrol sebentar. So, agak jauh sedikit nggak apa-apa ya guys, karena saya sambil setrika baju, sambil ngobrol dengan kalian. Jam segini tuh lagi ngapain kalian? Saya baru memulai dengan pekerjaan saya yang dari kemarin nggak selesai-selesai. Ini tadi sebelum saya memulai kameranya, saya sudah panaskan setrikaannya, saya sudah nyalakan dahulu. Jadi begitu saya memulai sudah panas dan enak dilakukan. Saya ini sudah terbiasa, sudah seperti kayak di Indonesia atau di rumah di sana. Baju itu kalau sudah habis dicuci udah kebiasaan, memang harus disetrika. Semua baju, pakaian dalam itu setrika sama saya. Karena menurut saya untuk kita nggak tahu apakah baju ini sudah dicuci, sudah benar-benar bersih, karena saya kan tidak menggunakan tangan, saya menggunakan mesin cuci. Kemudian saya pakai pengering dengan mesin juga. Jadi untuk lebih yakin,
Kalau disetrika itu untuk bakteri yang ada di dalam pakaian yang kita nggak bisa lihat, terutama bukan hanya pakaian aja, celana dalam, BH itu semua saya setrika. Karena ini udah kebiasaan kali ya dari rumah. Tapi saya pertama kali saya datang ke Denmark dan mulai hidup di negeri suami saya, sudah nikah sama suami saya ini, saya lihat kebiasaan suami saya, tapi mungkin nggak semua orang kali ya, saya kan nggak tahu, nggak lihat yang orang lain ya. Orang di sini nggak pernah pakaiannya dicuci, disetrika. Saya nggak pernah lihat. Hanya orang Indonesia dan pokoknya orang yang datang dari negara Asia yang saya lihat. Saya juga ada teman dari negara Asia seperti Filipina, Thailand. Itu saya lihat. Mereka sama dengan Indonesia, pakaiannya disetrika. Kalau mereka nggak males ya, ini kan tergantung dari, kembali lagi kepada orangnya. Kalau saya males nggak males, mau nggak mau, saya karena udah kebiasaan saya lakukan. Karena bukan hanya pekerjaan seperti ini yang kita harus paksakan buang rasa malas tersebut. Untuk hal apapun yang namanya kita sudah hidup di negara orang, kita harus buang rasa malas, harus lakukan pekerjaan tersebut. Suka nggak suka. Pokoknya harus mandiri. Jadi itu hasilnya nanti kan kalau bagus atau gimana kan, yang seneng kan diri sendiri. Yang dapat kan itu merasakan diri sendiri. Saya beruntung tidak mempunyai anak kecil lagi. Terakhir kali saya hampir mempunyai anak kecil itu, mungkin saya lagi nggak beruntung kali ya, atau gimana, memang sudah Allah yang mengatur. Saya waktu itu mau punya anak kecil, tapi saya mendapat suatu cobaan, dan itu mungkin Allah sudah ngatur, tapi diikhlaskan saja. Itu udah lama sekali sebenarnya. Itu ada komplikasi sakit dia, jadi tidak bisa kita pertahankan. Dan kebetulan waktu itu masih di dalam perut saya, dalam kehamilan yang 5 bulan. Jadi daripada bukan hanya kita yang susah sendiri, tapi juga saya kasihan sama anak saya nanti kalau dia kita pertahankan hidup. Tapi memang semua keputusan ada di tangan saya. Sebenarnya yang berhak memutuskan nyawa itu kan hanya Sang Pencipta. Tapi kita harus berpikir ulang kembali dengan apa yang terjadi kalau kita pertahankan anak tersebut terlahir dengan keadaan yang tidak sempurna. Jadi kasihan gitu loh dilihatnya nanti kalau sudah besar. Kita sudah capek-capek mengasuhnya, merawatnya, tapi sampai nanti di masa depan anak itu tetap nasibnya itu tidak sempurna seperti anak-anak yang terlahir dengan sempurna. Jadi dimanapun pasti perasaan orang tua itu akan sedih, pasti ada. Kalau saya sih untuk berbicara tentang rasa malu,
Saya sih nggak ada pernah mempunyai rasa malu untuk hal tersebut, dan saya nggak perlu malu dengan orang lain karena melahirkan seorang bayi atau anak yang terlahir tidak sempurna. Tapi keputusan itu kita harus putuskan bersama, karena kan saya punya suami. Jadi kita harus pertimbangkan bersama juga. Jangan nanti kalau kita tidak pertimbangkan bersama mana yang terbaik buat bersama, nanti yang repot saya sendiri. Nanti suaminya enak-enak. Jadinya makanya saya cari jalan keluar yang terbaik untuk bersama. Tapi itu sudah saya ikhlaskan di masa lalu. Sudah berlalu 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu lah sekarang. Sekarang saya tidak memikirkan masalah itu, terlalu fokus harus punya anak atau tidak dari suami saya. Tapi yang jelas, biarpun anak itu tidak terlahir ke dunia ini dengan nyawa seutuhnya, tapi saya sudah memberikan yang seorang anak kepada suami saya. Walaupun sekarang saya tidak ingin mempunyai anak lagi karena lihat usia saya, dan saya kerja juga, nggak punya waktu. Saya kerja keras, kebanyakan punya waktu saya banyak di luar, di tempat kerja. Jadi saya untuk kedepannya lagi, setelah hal tersebut terjadi dalam hidup saya, apa yang saya alami, saya memutuskan untuk tidak mempunyai anak kembali. Karena kebetulan saya punya anak di masa lalu, 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Dan suami saya juga punya anak dari masa lalu, 3 orang anak. Jadi anak kami udah banyak, tapi mereka sudah pada besar. Sudah lewat dari 18 tahun. Dan saya dan suami sudah berpikir punya anak atau tidak. Jadi itu tidak menjadi suatu masalah dari hubungan kami. Jadi alhamdulillah hubungan kami masih baik-baik saja. Dan kami senang menjalani kehidupan kami apa adanya, ada anak atau tidak ada anak dari hubungan kami. Saya harap kalian juga di luar sana tidak menjadikan suatu masalah besar dalam suatu hubungan itu harus berpikir punya anak akan lebih baik. Tidak selalu harus punya anak itu akan lebih baik juga. Tapi yang penting hubungan suami istri itu, hubungan kalian atau hubungan saya itu baik. Walaupun ada anak, gak ada anak, sama saja. Saya itu sudah mensyukuri apapun yang terjadi di dalam hidup saya. Yang penting suami saya sama saya rukun. Itu yang terpenting. Ya, walaupun biasa normal dalam rumah tangga itu pasti ada lah bumbu-bumbu percecokan, itu ada. Gak selamanya harus akur. Tapi kan masih bisa diatasi. Dan kita tahu harus bagaimana
agar setiap kali percecokan itu selalu ada jalan keluarnya yang terbaik buat berdua, buat hubungan berdua. Saya nanti sehabis setrika ini kepingin, saya punya foto-foto keluarga dan saya, ya ada sayanya juga maksudnya. Itu saya punya album, saya pengen tata di album nanti foto-foto tersebut. Sekarang belum saya masukkan di dalam albumnya. Ini ada baju yang nggak mau saya setrika, karena menurut saya dia sudah dicuci itu udah seperti kayak orang disetrika. Bahannya juga agak tipis dan modelnya seperti ini. Jadi saya mau gantungkan dengan pasangannya. Saya punya jaket model sweater. Ini bahannya bagus, anget. Ini jaket ada memorinya. Ini kenang-kenangan waktu saya bekerja di negara lain, di hotel. Saya kerja di wellness di hotel. Terus tamu saya sebelum pulang ngasih hadiah jaket ini, sweater ini. Ini agak besar sebenarnya di badan saya karena ukurannya bukan M tapi L. Tapi senang saya pakai yang gede-gede. Ini bahannya enak, anget. Ini bermerek juga saya sih nggak tahu tadi waktu dikasihnya. Ternyata bermerek. Mereknya Burberry dari London. Ini agak besar ini. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngasih ini, hadiah ini. Tapi sebenarnya bukan ngasih hadiah ini aja. Di tamu saya itu sepasang suami istri yang sudah tua. Dia ngasih hadiah sweater ini dengan satu box coklat dan ada amplop isinya uang. Saya bilang, nih orang baik banget gitu. Mungkin apa karena saya terlalu ramah kali sama orang, terlalu baik sama orang, atau gimana. Padahal saya cuman setiap kali ketemu di hotel itu, tempat kerja saya itu cuman sekedar beramah tamah, komunikasi, ketawa-tawa, pokoknya enak, nyambung aja gitu orang itu nih sama saya, diajak ngobrol. Hatinya baik juga ternyata. Saya shock dikasih ini. Di depan, sebelum dia pulang itu dia ngasih di depan manajer hotel. Sampai shock. Saya dikasih banyak kado, kasih hadiah banyak. Tamu saya itu berasal dari negara Finland. Sepasang lansia, orang udah tua. Dia tidak mempunyai seorang anak. Dari dulu itu sudah berusaha mau punya anak tapi nggak bisa. Sekarang dia hidup sampai detik ini, alhamdulillah masih sehat, dan kami masih komunikasi dengan baik sama orang tua, sama tamu tersebut, dan saya anggap dia sudah seperti orang tua saya sendiri. Begitu pula dia menganggap saya seperti anaknya. Terus dia itu komunikasi sama saya di Finland dan di Denmark lewat email. Saya bahkan diundang untuk datang ke Finland, tapi dikasih tahu jangan musim dingin, harus datang musim panas. Dia tahu kalau saya nggak begitu senang di musim dingin itu, keluar-keluar gitu loh.
karena rada ribet atau susah juga, nanti banyak salju atau seni itu ribet kemana-mana gitu loh. Saya rasa saya selesaikan dulu pekerjaan saya ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti saya akan lanjutkan pekerjaan saya yang tadi saya bilang, yaitu saya ingin menata foto-foto di album foto yang masih kosong. Nah, nanti ikuti terus keseruan saya yang lain. Sekarang saya mau selesaikan dulu ini, oke? Bye-bye. Hai guys, back to my channel. Aduh, sepertinya saya nggak bisa habisin seluruh pekerjaan saya. Lihat, masih baru sedikit yang saya kerjakan. Tuh, tinggal sedikit lagi. Tapi ini sudah sekitar udah jam 3. Saya sudah telat ini. Saya juga belum makan siang. Tapi saya mau sholat dulu, mau istirahat sebentar untuk makan siang dan waktunya untuk pakai juga sholat. Tapi saya sebelumnya sudah buat makan siang saya, tapi masih panas, tapi saya mau dinginkan sedikit. Ini saya buat mie goreng soba, 1 porsi buat saya. Saya habis pulang liburan, tiba-tiba kangen dengan makanan Indomie, jadi saya buat, ntar saya mau makan tapi sehabis sholat. Ini mie-nya, kalau saya sudah belanja ke supermarket, saya lihat mie Indomie mau dari negara mana, saya akan beli, saya akan coba, karena saya terus terang nggak bisa jauh juga dari mie selain nasi. Jadi itu akan saya beli juga, saya ada stok di rumah. Dan sepertinya juga udah mau habis, tapi mungkin besok atau lusa saya akan beli ke supermarket di dekat daerah rumah saya, wilayah rumah saya. So, ikuti terus keseruan saya hari ini. Sekarang saya mau istirahat sejenak dulu sebentar. Nanti setelah habis sholat dan makan siangnya yang sudah super telat, jam 3 sore, ini saya akan melanjutkan pekerjaan saya tersebut sampai habis. Itu harus habis hari ini juga, karena saya yakin besok atau lusa saya tidak mungkin mengerjakan pekerjaan yang sama. Saya harus ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Oke guys, teman-teman, saya stop dulu. Nanti saya akan kembali lagi untuk bersua dengan kalian semua. Hai guys, back to my channel again. Saya sudah selesai menjalankan sholat. Sekarang waktunya saya makan siang yang sudah terlambat. Mie saya sudah agak dingin sekarang, yang tadi saya buat. Sekarang siap mau saya santap. Dan saya mau coba dulu, ini udah agak dingin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum makan silahkan makan, jangan sampai telat, gak bagus juga sering telat makan, nanti takutnya sakit lambungnya atau mah. Ini tadi saya bikin mie berbentuk mie goreng ini, saya tambahi sedikit kecap manis biar tambah lebih enak. Saya mau coba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Pokoknya enak banget. Oke guys, sepertinya saya harus makan dulu ya. Nanti saya akan kembali lagi kepada kalian. Oke.
Hai guys, back to my channel. Tadi saya sudah dapat makan siang selesai sambil nonton YouTube teman-teman semua, teman se-Indonesia di tanah perantauan. Sekarang saya mau melanjutkan pekerjaan saya yang masih belum selesai juga. Tuh, sekarang sambil setrika pun saya masih sambil nonton YouTube-nya salah satu teman Indonesia yang ada di Denmark. Nah, lagi dengerin. Sekarang saya sambil juga mau minum teh. Saya belum minum teh. Habis makan belum minum juga, saya lupa. Sekarang saya mau buat teh juga. Karena cuaca hari ini sebenarnya sih udah mulai dingin, bukan hari ini aja, udah dari mulai saya datang hawanya sudah mulai dingin dan pencahayaan di luar juga sekarang sudah mulai cepet gelap dia. Jadi kita sebentar lagi yang hidup di negara luar atau Denmark atau Eropa lain akan segera menyambut datangnya musim dingin atau winter. Ini saya lagi buat teh nih. Nah, buat teh. Oke, tapi saya mau taruh ini dulu. Madu, campur madu. Saya buat teh udah nggak pernah sama sekali memakai gula, tapi kebanyakan pakai madu. Kebanyakan orang yang hidup di sini, di negara di mana saya tinggal, dia lebih sering memakai madu. Sekarang saya mau minum air putih dulu sebelum saya minum teh. Saya buat teh, sudah saya campur madu tadi, makanya sekarang saya aduk-aduk. Sekarang saya minum air dulu. Di negara Denmark, di mana negara saya tinggal, di sini hampir 100% mereka nggak minum beli dari toko minum air putih. Mereka bisa minum langsung di kerannya seperti saya, ngambil langsung di kerannya. Ini nggak dimasak. Ini air keran ini sudah dites uji, sudah benar-benar yang diambil dari sumbernya, dan ada filternya atau penyaringannya yang berulang-ulang dan diuji dalam kesehatan juga. Tapi kebanyakan orang yang tinggal di luar negara ini masuk negara Denmark, dia masih kurang yakin kalau minum langsung dari keran. Dia kebanyakan mereka beli. Kalau saya di sini minum air putih langsung ngambil di keran. Terus kalau mau bikin teh atau kopi, ambil dari keran, air dingin, bukan yang air panasnya ya, air dinginnya, lalu dimasak di poci elektrik. Nah, untuk air panasnya yang di keran, kita punya keran ini untuk air panas atau air dingin. Jadi kalau untuk air panas tidak dianjurkan untuk dipakai atau diminum. Nah, begitu juga untuk mencuci sayur-sayuran atau apapun, buah dan lain-lain. Jadi harus dengan air biasa. Nah, sekarang saya mau melanjutkan setrikaan saya. Ini sudah saya nyalain, sudah saya angetin dulu
sambil nonton YouTube salah satu teman orang di Denmark ini, tapi dia tinggal di kota lain, sangat jauh. Dia seorang YouTuber pemula juga seperti saya. So, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya teman-teman, guys. Ikuti keseruan saya selanjutnya di vlog saya berikutnya besok. Jangan lupa bagi yang baru datang silahkan subscribe, like dan komennya, atau bunyikan lonceng notifikasinya juga. Salam kenal dari saya. Oke guys, sampai jumpa. Bye bye.